Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, serta menghayati firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian 2 ayat 15 yang demikian bunyi firman itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adapun tema renungan pagi hari ini saya beri judul ikut menghadirkan damai sejahtera bagi ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, kebiasaan saya selama ini setiap bangun tidur di pagi hari setelah berdoa, mendengarkan Repa, sudah barang tentu yang dipegang HP Android untuk mendengarkan Repa itu. Setelah itu baru buka-buka WA dari salah satu grup WA yang pasti saya buka dari teman dan sahabat. Mesti ada ramalan cuaca dari BMKG untuk hari itu juga. Dan kebetulan pada saat ini kita masih memasuki awal bulan Februari, masih dalam musim penghujan yang hampir tiap hari pasti turun hujan. Dalam ramalan cuaca yang saya baca dari WA, biasanya ada peringatan waspada terhadap cuaca ekstrim. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, apakah dampak dari cuaca ekstrim tersebut biasanya akan menimbulkan bencana alam? Apakah penyebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Salah satunya adalah kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan alam akibat ulah manusia. Contoh kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan alam misalnya akibat dari penebangan hutan yang tidak terkendali, pengambilan sumber daya alam yang terus-menerus, pembuangan sampah sembarangan, dan masih banyak contoh yang lain, sehingga menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, pemanasan global atau global warming, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, kenyamanan hidup di suatu negara atau di mana kita tinggal atau berdomisili adalah dambaan semua orang. Namun semuanya itu tergantung dari sikap penduduknya atau masyarakatnya, yaitu dalam hal menyadari adanya kewajiban bersama untuk memelihara lingkungan dan alam semesta. Itu juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya untuk mengamini perintah Tuhan seperti ayat yang kita baca tadi. Tetapi sering dilupakan dan tidak kita sadari, serta menganggap semua itu hanya menyangkut hal duniawi dan bukan kewajiban kita. Namun doktrin untuk memelihara alam semesta adalah sangat penting, di mana Tuhan Allah yang memiliki alam semesta menugaskan manusia dan kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini, dan melalui kita Dia membangun kerajaannya juga di bumi. Kita bisa membaca 1 Korintus bab 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa selama hidup di dunia ini hendaknya tidak boleh acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup kita, bukan saja atas keadaan alam, kesehatan dan pelestarian alam, serta kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut cara dan sikap hidup kita untuk mempengaruhi orang-orang lain di sekitar kita. Dalam segala sesuatu yang kita pikirkan,
yang kita katakan, yang kita lakukan, harus sadar bahwa kita adalah wakil dan duta besar kerajaan Allah di dunia ini. Selain mengabarkan Injil kabar baik yang harus kita sampaikan kepada isi dunia ini, bukan saja mengenai kebahagiaan di surga nanti, tetapi juga mengenai keadilan sosial dan kesehatan lingkungan, serta menghadirkan damai sejahtera yang bisa dinikmati oleh ciptaannya, termasuk kita yang masih hidup di dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas, teriring berkat Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dengan doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Jadikanlah kami dapat ikut menghadirkan damai sejahtera dalam lingkungan kehidupan di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan.